I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramona Nurita. Saya dari kelas 4B Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya akan membahas tentang vintage syariah. Seperti yang kita lihat di atas, tak ada perbedaan dengan fungsi dari vintage syariah dengan konvensional, sebab kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja, yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Ada 3 prinsip syariah yang harus dimiliki vintage ini, yaitu tidak boleh maisir, tidak boleh adanya ketidakpastian, dan riba. Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan finansial teknologi syariah ini. Dasarnya adalah MUI nomor 67/DSN MUI _3/2008 yang mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut. Terhitung hingga September 2018, baru ada 4 perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK. Sisanya ada lebih dari 90% vintage syariah. Pemain vintage di Indonesia masih berstatus konvensional. Lantas, walaupun berdasarkan syariah, apakah orang yang menunda pembayaran peminjaman akan dikenakan denda? Jika berkaca terhadap Fatwa Dewan Nasional Syariah, jawabannya iya. Nomor 17/DSN MUI _9/2000 mengatur jika sanksi akan diberikan kepada nasabah yang tidak melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada perkembangan vintage berbasis syariah. Finansial teknologi sistem syariah pertama kali dihadirkan di Dubai, Uni Emirat Arab pada tahun 2014 silam. Behave berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan peer-to-peer lending marketplace. Hingga saat ini, Behave menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Behave, vintage berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, semisal Singapura dan Malaysia. Di Malaysia, Hello Gold pun muncul dengan menggunakan teknologi blockchain, yang mana juga menggunakan prinsip-prinsip syariah secara perlahan tapi pasti. Para pemain vintage ini pun juga menjalar ke Indonesia. Semua vintage berdasarkan syariat Islam itu pun sama, yakni dengan menggunakan riba sehingga diklaim aman sebab bunga yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Menurut OJK, sekitar 40% masyarakat di Indonesia masih belum bersentuhan dengan pihak perbankan. Dengan kata lain, jumlah tersebut belum pernah membuka akun apapun di Bank Nasional. Namun, di sisi lain, hampir semua produk di tanah air telah memiliki smartphone. Jadi kesimpulannya, keberadaan vintage memang bisa menjadi ancaman bagi bank konvensional yang belum mengikuti perkembangan zaman, yakni menggunakan teknologi ke dalam sistem keuangannya. Nah, bisa kita lihat di atas produk yang ditawarkan oleh vintage syariah ini ada berbagai macam. Yang pertama, ada perusahaan investasi online, ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding, selanjutnya ada mobile payment atau yang biasa kita sebut online banking, dan yang terakhir itu ada marketplace.
Nah, selanjutnya ada regulasi vintage syariah. Sebagai lembaga pengawas, OJK memang belum memberikan regulasi pasti terhadap keberadaan perusahaan teknologi keuangan berbasis syariah. Jadi, aturan vintage konvensional dan syariah masih sama. Namun, Dewan Syariah Nasional (MUI) telah mengeluarkan fatwa jika para vintage syariah harus mengikuti aturan dalam Islam. Salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan regulasi mengenai vintage pada Peraturan OJK Nomor 77/PJOK-01/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa simpan meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Vintage syariah dalam menjalani kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan selain dari Peraturan OJK Nomor 77/POJK-01/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, juga harus mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai DSN MUI. Nah, nomor 117 DSN MUI /2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, dan untuk vintage yang menerbitkan uang elektronik syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 116 DSN MUI /9/2017 tentang uang elektronik syariah. Selain itu, vintage syariah juga merujuk pada dua bagian utama: pembuat standar yang berskala internasional sebagai pedoman, yaitu Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI, dan Islamic Financial Service Board atau IFSB. Nah, selanjutnya di samping ada konsep akad vintage bidang syariah. Vintage syariah berbeda dengan vintage konvensional, salah satunya dalam hal bunga, di mana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dalam hal pembiayaan syariah, tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman, melainkan dengan akad murabahah, ijarah, serta musyarakah, yang masing-masing akad tersebut tentunya mempunyai aturan yang berbeda dan tidak terdapat unsur riba. Akad murabahah bisa diartikan sebagai akad jual beli penyelenggara. Vintage akan bertindak sebagai pembeli atas benda ataupun produk yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian peminjam akan menjual produk tersebut kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu yang disepakati, yang akan menjadi keuntungan dan bukan sebagai bunga sebagaimana pada pembiayaan konvensional. Akad ijarah merupakan akad sewa-menyewa, artinya vintage bertindak untuk membeli suatu produk yang diinginkan nasabah. Selanjutnya, vintage menyewakan produk tersebut kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang nantinya nasabah dapat membeli barang tersebut sehingga berganti kepemilikan. Sementara akad musyarakah, baik vintage maupun nasabah sama-sama menaruh modal untuk sesuatu hal yang nantinya nasabah bisa membeli bagian dari vintage untuk memiliki benda tersebut sepenuhnya. Nah, dalam hal pemasaran,
Digital para pelaku bisnis vintage syariah ini juga harus mengikuti rambu-rambu syarat dan rukun yang berlaku sehingga dapat terhindar dari unsur riba dan maupun gharar. Contoh seperti pemberian cashback dan diskon yang diberikan kepada investor juga harus hati-hati karena ini sifatnya adalah investasi, jangan sampai terjadi ketidakjelasan skemanya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari vintage syariah. Yang pertama, manfaatnya meningkatkan literasi keuangan. Yang kedua, meningkatkan etos kerja keluarga Indonesia. Yang ketiga, melawan lintah darat. Dan yang keempat, terbebas dari jeratan riba. Dan selain manfaat, vintage syariah juga memiliki risiko. Apa saja itu risikonya? Nah, risikonya adalah ada 3 di sini. Di atas ada 3 ya. Yang pertama itu mengurangi kerja manual, yang kedua keterbukaan informasi dan kejahatan dunia maya, yang ketiga kurangnya interaksi pada sesama. Terus di sini ada link untuk vintage syariah. Yang pertama itu bisa kita lihat ada kerjasama. Nah, linknya tuh bisa kita akses di kerjasama.com. Dan yang kedua ada Ethiscrowd. Linknya itu ada ethiscrowd.com. Dan yang ketiga capitalboss.com, alamisariah.com. Dan yang kelima itu searchshark.com, yang keenam amanah, dan linknya itu amanah.id. Seterusnya ada CBX Unit, linknya cbxunit.com. Dan selanjutnya ada Mari Usaha, linknya mariusaha.co.id. Dan seterusnya ada paytrend.co.id. Dan yang terakhir ada invest, linknya invest.com. Nah, ini link yang sudah tersebar, maksudnya link vintage syariah yang tersebar yang sudah di Indonesia. Ya, sekian dari pembahasan vintage syariah dari saya. Sekiranya ada salah dari penjelasan yang saya jabarkan tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.